capeknya tergantikan sih dengan pas udah nyampe di atas nih, itu pas banget lagi sore-sore. Itu terbayar banget sama view si kampungnya, jadi beneran pas lagi sunset itu jadi indah banget lah. Capeknya terbayar gitu. Paling itu doang sih. Ya, ya. Seru ya Kak makan enak gitu ya di laut tiap hari. Iya. Tiap hari makan udang, kepiting gitu. Bumbunya juga enak-enak, pinter masaknya mereka. Berarti tadi Kak Stefan jatuhnya di hari terakhir ya? Iya, di hari Pas terakhir. Oke deh. Kalau buat Kak Andre sendiri, ada pengalaman unik nggak ya Kak pas lagi ekspedisi? Mungkin kayak Jerik ya, dulu itu ada apa ya, cerita kalau ketua Arjo itu tuh biasanya tuh nggak bisa berenang. Nah, kejadian juga waktu atau Kang Mul bisa berenang tuh. Di saya waktu Bisa. itu bisa. Kalau waktu yang ke Kalimantan itu tuh kebayang ya, semua perjalanan kan dilakukan di atas air ya. Ternyata ada beberapa yang nggak bisa berenang, termasuk Kang Doni itu. Kang Doni Tiang Bodo nggak bisa berenang ternyata. Ketahuan. Ya. Ya nekat aja gitu sih, nekat aja gitu. Terus kalau Jerik sama lah, kita seneng kan nyoba sampan gitu kan, dikasih pinjem kadang-kadang buat survei kan, metain kan nggak bisa kan jalan dari satu rumah ke rumah lain kan, soalnya kadang-kadang kan nggak nyambung ya, jadi buat tim itu tuh dipinjemin sampan. Wah, kita kan udah berasa jago gitu ya, bisa lah cuma naik sampan gini gampang gitu kan, pinjemnya dikasih lengkap pakai dayung gitu kan. Nah, kita coba tuh dayung kiri dayung kanan gitu kan, kayak di film-film, berasa gampang. Alhasil perahunya nggak bisa jalan lurus gitu, jalannya zigzag gitu, kiri kanan Berat udah gitu ya. putar-putar gitu kan, putar-putar udah ada nggak karuan aja gitu kan. Atau dari jauh tuh ada sampan datang gitu, santai, yang naik ibu-ibu gitu. Dia cuma dayungnya pakai panci, cuma ya kayak nggak beda kayak kalau kita lihat di kita bayangin film-film gitu ya, dayung kiri sebelah kanan kiri kanan gitu kan, ini cuma satu tangan aja gitu, santai gitu, pakai panci gitu. Perahunya juga lurus gitu, jalan lurus gitu, santai gitu. Wah, itu udah ya kebabuk gitulah, istilahnya gitu kan, kita yang sok pinter gitu kan, ternyata nggak ngedayung pun juga mesti belajar lagi gitu. Terus kalau yang urusan ke belakang itu tuh case-nya sama, biasanya ada satu area gitu di belakang rumah yang dibatasin gitu, dikasih sarung gitu. Nah, itu tempat BAB-nya. Cuma kadang-kadang di kita kan bertanya-tanya itu yang kita buang itu tuh larinya kemana gitu. Terus kita buat cari air, buat air minum atau buat masak, ngambilnya di sebelah mana. Tapi orang-orang di situ rasanya mereka sih cuek-cuek aja gitu. Maksudnya ya entah mereka sudah tahu kali ya, kalau ambil air tuh lokasinya di sebelah sana. Ya cuek-cuek aja gitu, rasa airnya juga agak-agak asem. Nah, case-nya kita udah berapa hari di situ, udah mulai tahu lah lokasinya gitu kan. Nah, ini tiap hari nih ada yang udah lumayan jago nih kan pakai sampan. Udah kita ke atas aja kalau mandi, jadi kita ntar nggak kecampur nih sama air yang di sini kan, kita takut ntar gatel atau gimana. Nah, kita jalan tuh lebih ke atas itu, jadi kita mandi, kita MCK di sisi hulu gitu ya, bukan di sisi hilir ya, kita lebih naik ke atas, walaupun ya ada cerita wah di sana ada buaya, ada segala macam gitu kan, ya cuek aja gitu. Nah, pas saat
satu waktu gitu kita habis pulang dari naik sampan itu sampai di base camp, nggak lama lagi ada satu sampan lagi tuh isinya teman-teman juga tuh. Kita tanya dari mana? Dari mandi. Oh, nggak lihat tadi mandi di mana. Oh, mandi di sebelah sana. Oh, ternyata dia mandi di sebelah atas kita lagi gitu. Jadi kebayang kita yang mandinya nggak cukup di atas, kita ya mandi sama air bekas mandi mereka gitu kan. Mereka mandi lebih ke naik ke atas lagi. Nah, itu kalau yang di Kalimantan urusan buang membuang. Kalau yang di Papua tuh menarik gitu karena kita udah jauh-jauh ke sana gitu kan, kita ya kita membayangkan gitu ya udah ke Papua gitu kan, ketemunya sama orang-orang lokal dan segala macam gitu kan. Ternyata sampai ke Asmat itu ketemunya orang Sunda lagi gitu yang jaga di base camp Agasnya orang Tasik. Terus kita jalan ke tempat transmigran, ketemu sama orang Garut. Terus kemudian kita jalan ke kampung-kampung itu tuh, minuman waktu itu tuh air minum dalam kemasan yang paling populer itu tuh RON 88, itu produksi Bandung gitu. Jauh-jauh ke mana, ke Irian, ke Asmat, ke pedalaman, ini ketemunya barang-barang dari Bandung lagi, orang Sunda lagi. Nah iya, mereka cara ininya unik gitu waktu itu. Jadi kalau kita beli sesuatu tuh mereka nggak ada yang namanya kembalian, itu tuh nggak ada. Jadi kalau kita beli, nominal barang yang kita beli itu diukur dari nilai selembar kertas yang kita pegang. Misalnya 5.000 ya udah nilainya kelipatan itu tuh 5.000. 1.000 waktu itu ada 1.000, 5.000, 20.000 sama 50.000. Udah 4 itu aja tuh, 4 harga aja tuh yang ada gitu ya kalau kita beli sesuatu dengan masyarakat lokal. Jadi nggak ada sistemnya kita bayar nih berapa, dia selalu bilang di 5.000 atau 10.000 atau 20.000, nggak ada 12.000 atau ya sesuatu yang harganya tuh membuat mereka ngasih uang kembalian, itu tuh nggak ada. Nah, terus ini kejadian menarik juga. Kita di Asmat teman beli ikan gitu kan, biasa kan pagi-pagi ya ke dermaga lihat nelayan yang datang beli ikan gitu kan. Nah dia beli nih ikan, emang seger gitu ya. Cuma setelah itu kita ngobrol gitu sama orang sana gitu. Jadi ini juga case-nya juga agak lucu gitu. Jadi orang sana itu misalnya nih yang penghidupannya sebagai nelayan gitu ya. Nah, mereka ke laut, mereka nangkep ikan, terus ikannya mereka jual gitu kan. Mereka dapat uang gitu kan. Nah, cuma uangnya ini mereka beliin ikan lagi buat mereka dimakan. Jadi ya kita nanya, terus kenapa mereka nggak makan ikan dari tangkapannya? Ya itu kita juga rada nggak ngerti gitu, kayak mereka mungkin puas kali ya memegang uang gitu ya, dibanding dengan memegang barang gitu ya. Jadi mereka nggak mikir bahwa ya ikan itu ada yang sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri. Nah ini enggak, semuanya dijual. Udah itu setelah mereka dapat uangnya mereka beli ikan lagi gitu buat dimakan. Nah ini juga unik gitu ya, lucu gitu, tapi ya memang kejadian seperti itu gitu di sana. Nah, yang menarik itu tuh di sana waktu malam-malam, kita jam 12 malam itu waktu itu mau jalan ke Timika, itu tahu-tahu perahu kita berhenti, kita nanya kan kenapa kok berhenti.
ternyata di daerah itu tuh ada kayak kapal pedagang gitu ya, kapal pedagang yang nyuplai barang-barang kebutuhan kapal gitu kan. Nah, dia jual macam-macam gitu. Nah, waktu itu sempat kita beli ya rada-rada aneh, kayak misalnya daging kanguru panggang gitu ya, yang kanguru asap yang udah kering gitu kan, udah dikeringkan. Kita beli tuh malam-malam tuh dari perahu yang lewat. Terus kita juga belajar di kapal itu tuh gimana caranya masak Indomie tapi kita bisa ngemat air gitu. Nah, itu lucu gitu. Jadi anggap nih kita kalau bikin Indomie rebus gitu ya. Nah, tekniknya itu tuh mereka punya satu panci gede itu tuh isi air buat air dipanasin. Nah, terus kemudian Indomie yang kita mau makan itu tuh dibuka dari bungkusnya, terus bumbunya dikeluarin dulu. Nah, terus kemudian si air panas ini, bukan air panas, dimasukin sama air dingin ke bungkusnya. Terus kemudian bungkusnya diikat karet terus dimasukin ke panci. Nah, kan jadi si Indominya kemasak di dalam kemasan plastiknya. Nah, begitu udah matang tinggal diambil itu si kemasan plastiknya, dibuka, dituangin di mangkok, baru diisi sama dikasih bumbunya. Jadi keseluruhan panci itu airnya nggak kita buang, jadi jadi benar-benar nggak ada yang terbuang gitu airnya. Jadi yang kita buat masak itu tuh nggak campur sama semuanya, secukupnya gitu. Nah, itu teknik buat masak tuh di kapal. Ya ini di kapal kecil ya. Kalau di kapal Pelni mungkin beda lagi ceritanya. Kalau Pelni sih janganlah ke dapurnya, itu pantang aja, nggak usah aja. Itu saya kalau udah ke sana udah nggak bakal pengen makan lagi gitu. Saya melihat cara mereka masak semuanya di satu tong gede, di bahan-bahan masukkan, dicemplungin aja semuanya terus diaduk gitu kayak bikin ini satu tong gitu. Itu bakal kadang-kadang ada yang kececer di lantai, diambil lagi, masukin lagi ke tong gitu kan, nggak ada yang tahu. Itu pantang aja itu. Kalau naik kapal Pelni, jangan pernah pergi ke dapur. Nah, itu kira-kira beberapa cerita ya yang menarik gitu selama perjalanan. Berarti sama kayak tadi Kak Jerik juga naik kapal Pelni juga ya, saya dengar aku. Nggak tahu Jerik ke dapurnya atau enggak tuh. Nggak ke dapurnya. Kayaknya dapurnya juga udah berubah deh, Kak. Yang sekarang Pelninya. Oke, nextnya mau nanya untuk kegiatan ekspedisi selanjutnya sih. Mungkin ada pesan-pesan gitu, atau mungkin lebih apa yang bisa kita pelajari dari ekspedisi selanjutnya. Dari kamu mungkin? Dari saya sih, ya itu. Jadi kalau bisa sih memang ekspedisi itu kalau bisa ya ke daerah yang memang hasil dari penelitian kita itu bersamaan dengan program pemerintah daerah atau pariwisata sehingga produknya bisa bermanfaat. Ya. Atau daerah-daerah seperti apa ya? Ini konteksnya beda, tapi Arjo bisa melakukan. Daerah-daerah bencana. Di daerah bencana itu Arjo sangat dibutuhkan untuk melakukan saat ada relokasi kampung, ya, resettlement, relokasi atau perencanaan desa. Itu sangat dibutuhkan. Jadi memang untuk
ekspedisi ini usahakan sih yaitu bermanfaat. Secara keilmuan dapat, secara pengabdian masyarakat juga dapat. Ya, terima kasih. Biar bisa kembali ke masyarakatnya juga ya, Kak. Ya. Sambil kita datang ke kampung, dokumentasi, tapi bermanfaat juga buat mereka gitu. Betul. Kalau dari Kak Jerik, melihat kondisi sekarang juga lagi pandemi, bagaimana kalau misalkan ekspedisinya tertunda atau batal? Boleh diceritain sih, Kak? Mungkin sesuai dengan pengalaman kali ya. Kan udah survei nih, materinya segala macam udah tinggal eksekusi aja pas ekspedisinya. Cuman karena tertunda mungkin data yang udah diambil bukan dibuang gitu, tapi tetap disimpan buat arjalnya gitu. Mungkin bisa bermanfaat ke produk kecil mungkin, atau bisa bikin zin atau pameran kecil, atau emang masuk ke rekam jejak Arjau aja, Arjau udah pernah kesini nih gitu, walaupun cuma survei doang. Paling itu doang sih. Kalau misalkan sekarang lagi pandemi gini kan mungkin ada beberapa pertimbangan buat kita angkatan baru bisa jadi pertimbangan kalau misalkan mau lakuin ekspedisi. Sulit juga sih sebenarnya kalau misalnya lagi pandemi gini, kan semuanya jadi gak pasti ya, waktu ekspedisinya juga gitu. Tapi buat belajar juga mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi sih sama senior-senior yang udah ekspedisi gitu. Jadi walaupun nggak akhirnya agak ekspedisi karena pandemi, jadi tahu gitu ekspedisi ngapain aja sih gitu, kerjanya ngapain aja. Paling itu sih. Oke, dari Kak Andre mungkin bisa cerita tentang dari yang saya dengar ada sebagai penyelamat laporan Arjau ya Kak, yang dibuatnya Benang Bijana sama laporan Arjau tuh bisa dikenal luas. Boleh ceritain dikit Kak? Bukan penyelamat mungkin ya. Ya apa ya? Saya sih cuma tukang ngumpulin ini korban lah. Laporan. Tukang ngumpulin laporan, Kang. Soalnya dari zaman dulu tuh selalu aja kejadian laporan hard copy itu ada yang kebawa mobil siapalah, kemana lah, ada yang ketinggalan di rumah inilah, ada yang dipinjem lah, dan kita nggak punya kopinya gitu, karena ya waktu zaman itu kan segala sesuatu kita perbanyak dengan fotokopi gitu kan, nggak seperti zaman sekarang gitu kan, semua tinggal scan, semua bisa di komputer, semua digitalisasi gitu kan, lebih ringkas gitu ya. Kalau zaman dulu enggak. Cuma ya memang unik gitu ya. Waktu saya masuk Arjau itu tuh rasanya 2 ekspedisi terakhir, kalau nggak salah ya Lombok itu tuh nggak tidak menghasilkan laporan ya Kang ya. Terus Ujung Kulon 2 itu juga sama, tidak menghasilkan laporan juga. Nah ujung-ujungnya nggak dapat NRP gitu kan. Kalau nggak dapat NRP nggak bisa bikin kalung gitu. Padahal zaman dulu tuh saya pengen punya kalung gitu kan. Nah, ya akhirnya ya mau nggak mau dengan keadaan seperti apapun ya laporan harus jadi gitu kan. Itu mulai saya buat ekspedisi Borneo gitu. Juga sebenarnya sih laporan ini nih fungsinya itu adalah apa ya? Kalau saya lihat sih ini nih buah tangan gitu. Ini nih karya Arjau gitu. Jadi kalau kita misalnya pengen ngundang, waktu itu saya pengen ngundang Pak Jospri itu Pak Yosef Pitomo buat kasih kuliah umum gitu ya di Unpar gitu. Nah, saya bawa tuh laporan ekspedisi Borneo. Ya seenggaknya nggak cuma basa-basi ketemu tapi nggak bawa apa-apa gitu. Nanti saya bisa kasih lihat gitu nih saya dari Arjau, kita udah punya laporan ini, dan beliau juga waktu itu juga baru tahu bahwa ada yang namanya arsitektur hijau di Unpar gitu. Padahal kan sejak waktu itu memang Pak Jospri itu kan kawanan dekat dengan Pak Yohanes Widodo, terus dengan Pak Sutrisno Murtio. 3 orang ini memang masing-masing punya interest sendiri, tapi ya itulah laporan atau yang dalam bentuk cetak itu tuh jadi salah satu
marketing gitu. Satu marketing yang kita bisa kemana-mana gitu. Bisa nunjukin bahwa ini kita ada, kita eksis, kita bikin laporan seperti ini. Tapi kalau dibilang saya ngerjain sendiri, enggak gitu, karena toh itu juga kerja tim gitu kan. Saya nggak mungkin kan ngumpulin data sendiri, nggak mungkin bikin pemetaan sendiri, nggak mungkin bikin mewawancarai penduduk sendiri itu kan. Ini toh juga kerja sama tim lah ya. Untuk benang bijana itu sebenarnya cita-cita saya gitu. Jadi arsitektur hijau ini kan berdiri di tanah Pasundan gitu ya. Dan kalau kita lihat yang namanya arsitektur Sunda itu tuh tidak diwakili oleh satu atau dua tipe kampung yang biasanya waktu ya zaman dulu sih kita cuma acuan arsitektur vernakular tuh dari bukunya itu tuh Pak Jauhari Sumintarja, kompendium dari kompendium tuh, satu daerah diwakili satu atau dua arsitektur, padahal sebenarnya kan enggak gitu ya, karena masing-masing kampung itu tuh unik gitu ya, tergantung lokasinya, tergantung mata penghidupan yang ada di situ apa, dan waktu itu tuh kita sudah pernah jalan untuk arsitektur Sunda ya, yang di ujung kulon itu menarik gitu, karena itu hibrid antara orang Bugis dengan orang Sunda ya, kamu ya. Jadi ada tipikal rumah Sunda murni, ada tipikal rumah Bugis murni, ada juga tipikal yang merit antara orang Bugis dengan orang Sunda gitu kan, tipe hibridnya. Nah itu ada, itu menarik gitu. Terus kemudian ke Kampung Dukuh itu sudah pasti menarik karena statusnya seperti kampung-kampung Sunda yang sangat menjaga adatnya. Kan? Terus juga sebenarnya kampung-kampung lain, kampung-kampung yang kita jalani waktu kita ikut pelatihan dasar, nah itu sebenarnya itu adalah objek penelitian yang menarik gitu ya. Dan kalau kita kumpulkan, anggap saya waktu itu angkatan ke-7 ya, kalau nggak salah, saya angkatan ke-7, itu sudah ada 7 kampung gitu, yang kita sudah teliti, sudah rekam datanya gitu. Nah, kebayang kalau misalnya sekarang kita sudah berumur 35 tahun, minimum paling enggak sudah ada 35 kampung, sudah kita teliti. Nah, kita kumpulin kan udah jadi satu kompendium sendiri itu. Yang kita sendiri yang punya, orang lain nggak punya gitu. Iya. Nah, cuma case-nya ya, lagi-lagi ya itulah setelah kita biasa selesai berkegiatan, siapa yang ngumpulin laporan itu, siapa yang kemudian jaga laporan itu dan membuat satu sistem pengumpulan dan diseminasi gitu, supaya laporan-laporan ini nggak hilang gitu. Karena takutnya ya misalnya ke saya aja gitu ya udah dikumpulin gitu kan jadi satu kompendium, perbanyakan waktu itu master copy saya tinggal di Idola gitu. Nah, saya terakhir cuma punya satu, cuma waktu itu saya ketemu, saya juga lupa saya kasih ke siapa, saya juga nggak punya kopinya gitu. Nah itu disimpan dalam bentuk hard copy. Nah gimana kalau itu kita bisa simpan dalam bentuk digital gitu dan aksesibel buat semua orang. Ya oke lah kita bisa mungkin khawatir dengan takut orang lain nyontek dan segala macam, tapi toh itu bisa kita proteksi ya, daripada data itu hilang begitu aja, kita tidak tahu siapa yang pegang. Lebih baik data itu kita diseminasikan seluas-luasnya ke orang sebanyak-banyaknya supaya mereka simpan master copy-nya. Nah kebetulan saya dapat kopi benang bijana dari Kang Andi malah. Kang Andi dapat dari mahasiswa tahun 2000. Nah, ini tinggal nanti saya coba scan terus kemudian ya bisa disimpan dan saya bagikan buat yang mau. Di sini juga kemarin juga saya lihat juga saya jadi ingat waktu itu dapat job dari Kang Iwan Payung gitu buat merekam satu desa Sunda di Sukabumi. Itu juga menarik gitu.
Ya, ya, ya. Ya, di Sukabumi, kamu. Menarik itu kamu. Ya. Kang Ipa itu yang kasih job ke sana. Dan ya cerita lucunya nih, kita kan bikin penelitian di situ udah tinggal seminggu lah di situ. Kita dengar gosip-gosip sana sini. Wah, ternyata nih kampung ini nih banyak pelarian ini dari luar. Jadi orang Jakarta misalnya berlaku kriminal itu di kota itu kaburnya ke daerah situ karena itu daerahnya pegunungan dan lembah gitu yang pencapaiannya sulit gitu. Dengar cerita bahwa orang anaknya si ibu ini ternyata lagi dicari sama polisi yang di situ ternyata bermasalah di zaman dulunya. Wah, ini satu kampung isinya residivis semua. Ya. Ada aja itu. Ya, jadi tujuannya sih sebenarnya itu ya, kalau ekspedisi selesai, kalau bisa ya sebagaimanapun mungkin mentoknya tim buat menuliskan, ya tulislah apapun yang ada pada saat itu. Walaupun cuma misalnya perekaman data, ya sudah, perekaman data saja, gitu. Nggak usah bikin kesimpulan, nggak usah bikin apa, tapi yang penting bahwa data itu terekam, data itu ada, dan bisa diseminasikan. Betul. Nah, case-nya juga betul. Survei terus nanti takutnya hilang gitu kan datanya. Ya. Dan juga case-nya juga ya kita mesti paham juga bahwa tidak semua anak Arsitektur Hijau yang masuk ke Arsitektur Hijau juga punya kesempatan untuk bisa melakukan ekspedisi. Itu juga sama lah kejadiannya di pas zaman saya juga sama. Jadi ada teman-teman yang waktu liburan itu ada aja halangannya itu kan yang akhirnya mereka nggak bisa ada kesempatan ikut ekspedisi. Nah, waktu itu kita sempat ada pemikiran kan kalau ekspedisi itu kan kita biasa lakukan banyakan gitu ya, mungkin di atas 10 orang, di atas 20 orang gitu kan. Kebayang itu kan persiapannya pasti ribet gitu kan, terutama urusan logistik gitu kan, kelengkapan logistik dan berangkat ramean itu kayak tour leader itu setengah mati gitu buat ngurusnya. Nah, waktu itu kita sempat brainstorming, kita mau coba waktu itu. Jadi kita waktu zaman saya info ke teman-teman yang memang kesulitan untuk ekspedisi untuk jalan, atau yang sudah pernah ekspedisi tapi nggak pernah jadi laporannya, tapi masih tetap pengen dapat NFP, itu mereka bisa bikin semacam satu perjalanan sendiri gitu, dengan mungkin 2 orang atau 3 orang, 3 orang lah paling banyak gitu ya. Nah, bertiga ini mereka bisa ke satu lokasi, mereka bikin penelitian, ya sama lah kayak ekspedisi kecil gitu ya, bikin penelitian seperti biasa, pemetaan, survei dan lain-lain. Nah, baliknya tetap syaratnya ya mereka harus bikin laporan gitu. Bikin laporan, presentasi, dan segala macam. Ya mungkin sih ini bisa jadi salah satu bahan pertimbangannya untuk pandemi gitu. Kalau kita tidak bisa pergi ramean gitu, kenapa nggak misalnya perginya ya berdua gitu, bertiga, atau malah ya kalau mau sendirian, mau pemetaan sendirian ya nggak masalah. Dan zaman sekarang kan canggih gitu, kayak Kang Bahrun bikin pemetaan dengan 1 drone udah bisa selesai gitu kan. Rasanya kita harus fleksibel lah untuk hal seperti itu. Selalu ada way out yang kita bisa cari gitu. Ya, tinggal didiskusiin aja nanti sama teman-teman mau enaknya seperti apa. Toh prosesnya sama, kita pergi, kita datang, kita melakukan penelitian, yang penting adalah hasil akhirnya ada gitu. Kita bikin laporan tertulis baru dapat NRP. Ya ini sih saran aja. Sama mungkin yang tadi Kamul bilang ya, bermanfaat buat masyarakatnya juga gitu, Kak. Ya. Jadi gini, satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan tuh ketika anak Arjo ikut terlibat dalam program pendampingan di daerah bencana. Ya. Nah, itu menarik juga karena ada proses pemetaan, wawancara, penelitian dan sebagainya, kemudian memindahkan ke kampung lain dan sebagainya. Itu menarik. Karena contoh waktu di Pariaman, Gempa Padang, kampungnya
IKJ nih. Ternyata di sana itu saat saya mendesain rumah warga, ya, sama aja itu ada pakem-pakemnya yang harus ikut, gitu loh. Jadi nggak bisa kemudian seperti ada NGO dari Jerman memberikan desain semaunya mereka ditolak, walaupun dengan dana yang sangat besar mereka siapkan. Jadi di Pariaman itu daerah depan itu ruang tamu dan tempat untuk usaha, warung. Kemudian baru ada 2 lantai ya, naik ke atas itu baru untuk ruang keluarga dan ruang tidur. Nah, kalau lari dari situ, ini kebetulan Pariamannya Pariaman pedalaman ya, yang di kaki Gunung Tigo, di mana sekitar 200 orang terkubur. Arjo ke situ dengan pencinta alam Bandung Raya, Forum Pencinta Alam Bandung Raya. Nah, memang tugasnya Arjo itu melakukan pendataan kampung, kemudian menyelesaikan rencana relokasinya membuat set plan-nya. Sangat bermanfaat rekonstruksinya. Makanya saran saya gaul. Arjo harus gaul. Dulu gaulnya sama pencinta lingkungan. Ingat, jangan sendirian saja. Dulu tuh kita sama Walhi Jabar, sama beberapa komponen dari forum Walhi Jabar, ya, PH, anak biologi, anak NGO-nya alumni ITB, Yayasan Mandiri ya. Itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama. Itu kampung Cilembu, kampungnya Ubi Cilembu itu yang melakukan pendataan penelitian Arjo. Kerjasama dengan Walhi Jabar dan Asian Development Bank. Nah, kemudian kalau yang di Padang, Aceh, itu dengan Pencinta Alam Bandung Raya, ya, sama Transparansi Internasional Indonesia. Itu menarik tuh data-data itu, Andre. Ya. Terakhir itu saya ke Donggala ya, Sulawesi Tengah, diminta mendesain masjid, tapi anak-anak PA Bandung Raya itu duluan melakukan pendampingan, melakukan pemetaan. Wah, itu yang paling susah itu kan membariskan warga sehingga mereka berdiskusi dan melakukan rapat-rapat rutin untuk perencanaan daerah, perencanaan partisipatif. Apalagi sekarang ada dana desa dan sebagainya. Nyambung tuh sama program pemerintah. Ya, terima kasih. Ilmunya beda itu, Kang. Jadi kayaknya harus diperkaya lagi dari ilmu-ilmu selain ilmu arsitektur gitu. Ya. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu lain itu kita bisa jadi semakin kaya gitu. Ya. Dan juga mungkin kita perlu belajar tuh sekarang teknologi tepat guna lah. Ya. Sekarang kan kita di YouTube semuanya bisa dicari gitu ya. Anggaplah kita misalnya satu tempat tertinggal, kita coba konstruksi gimana caranya bikin rainwater harvesting dengan teknologi tepat guna, dengan material yang setempat gitu ya, yang ada. Ataupun misalnya kalaupun material setempatnya kita masih belum kebayang, setengahnya kita mungkin bisa berpikir untuk bikin alat rainwater harvesting yang compact gitu ya, yang portable, yang kita bisa bawa dengan cukup mudah. Kemudian waktu di lokasi tempat kita penelitian, kalau ternyata mereka membutuhkan ya kita tinggal gitu alat itu ke situ. Nah, kayak gitu itu mungkin bisa meningkatkan gitu ya tingkat keterlibatan kita ya, nggak cuma datang mengamati selesai bikin laporan, tapi ada sesuatu yang kita bisa buat gitu untuk lokasi itu. Bahkan ya kadang-kadang ya mungkin juga nggak usah jauh-jauh lah, untuk membuat satu peta pun itu tuh untuk satu desa yang lokasinya tertinggal itu tuh bisa dibilang salah satu kemewahan gitu. Belum tentu satu desa yang tertinggal tuh mereka punya gambar-gambar, mereka bisa
ya gambar itu kan kita butuhkan untuk melakukan ini ya, untuk melakukan perencanaan gitu kan. Kalau gambarnya nggak punya, gimana cara merencanakan gitu. Katakan kita balik ke Bandung, kita print gambarnya, kita kirim balik ke mereka, itu udah salah satu tindakan yang kita bisa buat untuk membantu mereka. Ya kira-kira seperti itu sih yang dari pemikiran saya. Sama tadi dari yang kamu ada tambahan juga biar kita lebih gaul ya Kak, supaya memperbanyak koneksi juga. Iya, jadi gini, kan gini, Arjo itu kan memang perkumpulan minat ya. Nah, lingkungan binaan ya, lingkungan binaan. Nyambungnya kemana nih dengan lingkungan cita lingkungan ya dalam Anjawali, atau kalau dengan karena kita ada unsur alamnya juga ya, dengan komunitas pencinta alam yang ada forumnya, walaupun kita bukan pencinta alam murni, pencinta alam minat khusus, ada istilah itu ya. Ini masih debatable. Nah, fungsinya itu adalah gaulnya itu bergabung ketika kita yang anak anggota yang punya concern terhadap bencana alam ya, untuk membantu bencana alam. Nah, itu di forum ini terdiri dari berbagai macam, isinya tuh 200 perkumpulan. Bayangin, dengan berbagai macam disiplin ilmu. Unpad itu punya kelompok minat lebih dari 10. IKIP juga, kalau ITB hanya sekitar 2 lah. Gitu. Nah, itu masing-masing punya ilmu. Kita ada ilmu arsitek. Mahitala pun gabung juga ke dalam forum itu. Tapi khusus nanti kita tuh ke kabisa kita tuh di pendampingan, rekonstruksi, dan penataan kampungnya. Gitu loh. Karena belum ada yang bisa menghandle itu. Tapi untuk tim advance dan segala macamnya, mereka sih udah siap duluan. Kita tinggal saatnya tepat, tinggal kita masuk aja. Jadi nggak usah dari nol lagi kita melakukan sosialisasi atau pendekatan ke warga. Yang paling susah kan itu. Kita masuk saat pas ininya gitu. Terima kasih. Ya, sekaligus juga buat biar bisa, kalau yang sekarang ini kan karena ada pandemi, seperti yang tadi Kak Jarik bilang, disesuaikan aja sama banyak-banyak nanya ke senior yang sebelumnya berpengalaman gitu. Ya. Oke, untuk yang terakhir sebelum kita tutup perbincangan, Kak, ada pertanyaan singkat yang dijawabnya dengan jawaban singkat aja. Dari kamu ya, apa sih rasanya punya NRP 001? NRP itu mah NRP hadiah dari teman-teman sebetulnya. Jadi karena mungkin dulu saya yang banyak mengajak teman-teman ya, kontribusi saya di situ, tapi yang mikirnya kan yang lain juga. Ada yang mikir konsep, Marco, Indra, Iwan, Gunawan, ada yang mikir strateginya, Ilham, kami, Opik, atau operasionalnya. Nah, saya sih mungkin karena ya sebetulnya kan hanya kemampuan mendengar dan mengaspirasi teman-teman yang lain disatukan menjadi ide program-program ya itu. Jadi kalau NRP-nya sendiri kebetulan untuk 001 itu saya ditunjuk ya, jadi ini hadiah dari teman-teman. Berikutnya itu diundi. Nah, diundi ini yang rame karena kan pengen nomor kecil semua. Begitu diundi ya harus nerima aja itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Kalau zaman saya diurutkan berdasarkan abjad namanya kamu. Oh. Jadi waktu ekspedisi selesai gitu kan, kita kan punya nama yang ikut ekspedisi. Nah, dari A sampai Z gitu kan, udah aja tinggal ngikutin gitu kan nomornya dari alphabetical number. Jadi nggak ada undi-undian. Disesuaiin aja ya Kak berarti. Adil. Tapi ada yang protes. Ada yang protes juga, nggak enak juga saya karena ada beberapa teman yang kebetulan belum dapat NRP dan sebagian sudah nggak ada, udah almarhum. Nah, itu saya bilang sebetulnya yang ngurus itu bukan saya. Jadi mereka protesnya ke saya sama, gue kok belum dapat NRP. Padahal gue
dulu yang pegang Latdas. Ini ada beberapa pasca angkatan pertama ya. Gitu. Nah saya bilang ya udahlah nanti kita bicarakan aja. Mungkin tinggal ditambah aja. Misalnya 004A itu kayak nomor rumah gitu. Itu aja. Oke, makasih. Untuk yang selanjutnya, Kak Jerik, mungkin jawabannya singkat aja ya, Kak. Apa sih rasanya menjadi bagian dari Arjau? Cukup senang dan bangga sih bisa ikut dalam Arjau gitu. Yang udah bergenerasi-generasi gitu ya, sama bisa jalan-jalan. Paling itu doang sih. Oke, terima kasih. Kalau dari Kak Andre, mungkin kesan mengenai ekspedisi nih, Kak? Itu sih udah mendarah daging ya, karena pada dasarnya sih saya senang jalan-jalan gitu. Jadi mungkin dari teman-teman juga udah pada kesaring gitu ya, yang senang jalan-jalan itu di arsitektur Unpar tuh bergabung dengan Arjo gitu. Jadi paling nggak minat kita udah sama lah. Nah, sekarang tinggal pembagian biasa pembagian tugasnya. Biasa ada tim advance, ada tim buat research and development, ada tim buat perlengkapan administrasi, itu masing-masing udah kebagi-bagi ya. Nah, cuma itu sih memang ya kalau untuk saya sih ke bawah sampai sekarang ya. Dalam artian setelah lulus dari Unpar juga sampai sekarang juga saya bersama beberapa teman-teman juga dari Arjo, enggak cuma dari angkatan yang sama, tapi juga dari senior juga, ada yang senior, ada juga yang junior, itu juga ya kita bisa melanjutkan gitu ya, apa yang kita cita-citakan gitu, yang kita bisa lakukan gitu. Jadi semangat Arjo nggak cuma berhenti begitu kita lulus ya, semoga setelah lulus juga masih bisa dilanjutkan gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi dari yang kita dengar perbincangan hari ini, bisa kita tahu ekspedisi dari masa ke masanya banyak pengalaman sedih, seru, lucu, unik, dan banyak pengalaman lainnya. Tadi juga ada beberapa larangan juga. Dan pasti kesan dan pengalamannya berbeda-beda. Untuk mengetahui lebih lanjut cerita-cerita Arjau lainnya, apa yang mereka alami pada ekspedisi mereka, kita akan simak di podcast berikutnya. Terima kasih kepada para pendengar, guest, dan juga kakak-kakak, Kak Mulyono, Kak Jerik, sama Kak Andre, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Arjau. Salam Arjau. Salam Arjau.